Adik-adik mungkin ada yang sedang lagi di kamar ya, atau ada yang lagi di ruang tamu, mungkin di dapur atau di mana-mana semua ya. Nah, dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, walaupun kita pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke sungai atau dimanapun, Tuhan Yesus tetap ada sama kita. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyi, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput di jalur bentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput di jalur bentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, nah adik-adik sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang cerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami dari kami tidur sampai kami bangun pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami juga dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga kami anak-anak-Mu supaya kami juga bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu
Bagaimana ya cara Musa untuk melewati laut kosong? Ayo kita sama-sama nyanyikan lagunya. Pagi adik-adik. Nah, adik-adik, Lause di sini mau bercerita lagi. Tapi kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memahami firman Tuhan, baiknya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kembali memberikan kami kesempatan untuk kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan, dan kami datang untuk mendengarkan apa yang sudah Engkau katakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini Engkau bantu kami untuk mengerti, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami bisa lakukan segala firman Tuhan yang Engkau telah katakan kepada kami, agar kami kiranya selalu mempraktikkan apa yang telah kami kerjakan, apa yang kami dengarkan, dan apa yang kami telah pelajari dalam kehidupan, dalam firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah adik-adik, Lause mau cerita nih, tapi mungkin adik-adik udah tahu kalau Lause mau cerita apa. Karena adik-adik tadi udah muji Tuhan, udah sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Pasti kan ada satu lagu yang tadi udah menjelaskan sedikitnya kalau Lause mau cerita apa itu. Nah adik-adik, di sini Lause mau menceritakan tentang dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus itu selalu ada. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca Alkitab kita mau membuka Alkitab kita. Nah adik-adik, kita mau membaca Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 31. Maaf adik-adik, ayat 30. Saya bacakan ya untuk kita semua. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah adik-adik, sebenarnya Lause itu mau menceritakan
dari firman Tuhan Kejadian 14 ayat 15 sampai 31. Nah, adik-adik nanti bisa baca sendiri. Kalau masih belum bisa membaca, orang tua yang mendampingi biar membacakannya untuk adik-adik semua. Nanti ya adik-adik, tapi setelah langsung menjelaskan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kalau yang belum tahu ini cerita apa, nah adik-adik ini cerita tentang orang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan. Adik-adik kan udah pernah lah adik-adik harusnya dengar cerita ini. Kalau orang Israel itu di tanah Mesir sering kali diperbudak, sering disiksa, sering dijadikan pesuruh adik-adik. Kayak disuruh cuci piring, kerja. Tapi tiap hari adik-adik gak berhenti, non-stop adik-adik. Nah, oleh karena itu Tuhan sedih melihat orang Israel yang berada di tanah Mesir diperbudak terus-menerus, disiksa terus-menerus. Nah, akhirnya Tuhan melalui Musa mulai membebaskan orang-orang Israel dari tanah perbudakan. Tapi adik-adik tahu gak kalau orang Mesir itu bukannya misalnya Musa langsung minta bebaskan orang Israel, oke. Gak kayak gitu doang adik-adik, banyak perjuangan dari Musa untuk membebaskan orang-orang Israel. Sampai dikasih 10 tulah loh adik-adik ke tanah Mesir, saking keras kepalanya adik-adik, saking gak mau nurutnya sama Tuhan. Jadi mereka dikasih banyak penderitaan oleh Tuhan karena mereka gak mau membebaskan orang Israel. Dan akhirnya setelah dikasih 10 tulah, setelah dikasih banyak kali penderitaan sama Tuhan, akhirnya Raja Firaun, raja orang Mesir, membebaskan semua orang Israel. Tapi tahu gak adik-adik? Adik-adik pikir gak? Kok udah setelah itu udah selesai ya Rose? Berarti udah bebas dong? Oh tidak dong adik-adik. Ceritanya tidak sependek itu adik-adik. Nah, walaupun udah dibilang Firaun, kalian udah boleh bebas, udah boleh pergi dari tanah Mesir, asal jangan mengganggu tanah Mesir. Tetapi tahu gak adik-adik, Firaun itu masih ngejar semua orang Israel adik-adik. Bahkan udah keluar dari tanah Mesir, masih dikejarnya adik-adik. Nah pada suatu waktu, mereka udah dikejar sampai mau di laut luas, laut Teberau adik-adik. Tahu gak ceritanya adik-adik? Ya sebagian mungkin tahu, tapi kalau sekarang lo ceritakan balik. Nah singkat cerita adik-adik, mereka dikejar, akhirnya sampai di sebuah lautan yang besar namanya laut Teberau adik-adik. Nah, orang itu bingung nih, orang Israel. Orang Mesir udah di belakang, udah dikejar lah kami semua. Terus di depan ada laut, gimana kami mau nyebrang Tuhan? Masa ya kami berenang di laut yang luasnya ngeri kali, luasnya luas kali, terus dalamnya dalam kali. Masa kami harus berenang Tuhan Yesus? Yang ada nanti kami mati loh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus gak membiarkan gitu doang, bukan membiarkan orang Israel beneran berenang gitu adik-adik. Tapi tahu gak Tuhan Yesus lakukan apa adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya adik-adik. Nah, setelah diangkat tongkatnya, tahu gak apa yang terjadi? Iya bener. Terus laut itu terbelah menjadi dua tingginya, sehingga pas di depan orang itu terbuka jalannya adik-adik. Bukan jalan air lagi, tapi jalan pasir adik-adik, terbuka. Bukannya harus berenang, bukannya harus mendayung, enggak adik-adik. Tapi mereka jalan aja di tengah laut itu karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan dari tengah laut itu. Nah, akhirnya mereka sampai di seberang, singkat ceritanya adik-adik. Dan orang Mesir, pas orang yang Mesir itu mau ikutan nyebrang, ditutup Musa lah tongkatnya itu, diturunkan Musa tongkatnya, terus lautnya kembali lagi adik-adik, sehingga orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir yang ngejar orang Israel tadi, jadi hanyut adik-adik, jadi tenggelam, gak bisa berenang mereka adik-adik, karena terlalu dalam lautnya adik-adik. Nah adik-adik yang mau Lause pelajari hari ini, yang mau Lause bilang sama adik-adik hari ini, bukan lagi tentang apanya adik-adik, tentang bagaimana mukjizat Tuhan dalam membantu orang Israel. Tapi sadar gak adik-adik, satu hal yang bisa kita tangkap adik-adik dari segala pelajaran dari orang Mesir dan orang Israel yang dibantu oleh Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran satu yang Lause dapatkan yaitu
Sadar gak adik-adik? Tuhan Yesus itu selalu ada buat mereka loh adik-adik. Mau dimanapun mereka, mau apa yang mereka hadapi, Tuhan Yesus itu selalu ada. Gak pernah meninggalin mereka adik-adik. Bahkan di kesusahan apapun mereka mau bantu mereka, mau tolong mereka. Mungkin setelah cerita lanjutan dari menyeberang laut ini, mungkin adik-adik bisa melihat cerita tentang lanjutan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tetapi di situ mau gimana pun ceritanya mereka adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu aja menolong mereka, selalu ada buat mereka, selalu ngasih jalan buat mereka adik-adik. Itu yang mungkin kita kurang sadari adik-adik. Yang mungkin kita sadari gimana Tuhan bisa buat mukjizat, gimana Tuhan bisa ngasih mereka cukup makan adik-adik selama di jalan. Tapi yang harus kita sadari itu Tuhan Yesus itu selalu ada setiap harinya adik-adik, setiap detik, setiap menit. Mau apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus itu selalu ada adik-adik. Nah, makanya dari situ adik-adik, Lause juga dapat simpulkan kalau gimana pun kita adik-adik, mau apapun yang kita lakukan, mau misalnya sekolah online, mau misalnya main-main sama teman, mau misalnya makan, atau misalnya lagi nonton adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada loh adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu di samping kita. Gak pernah mau kemana-mana Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik harusnya udah sadar kalau Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Bukan hanya di cerita orang Israel adik-adik. Tuhan Yesus itu di masa sekarang itu selalu ada untuk kita. Setiap harinya adik-adik. Kapan kita mau minta tolong, pasti ditolong Tuhan. Kapan kita kesusahan, pasti didengar Tuhan. Pasti dikasih jalan sama Tuhan. Sama kayak orang Israel terdahulu adik-adik. Nah, adik-adik yang mau Lause simpulkan dari cerita ini, ya apapun yang terjadi dalam diri kita adik-adik, mau kita misalnya dijahatin teman, mau misalnya kita lagi sedih karena sesuatu gitu adik-adik, atau kita lagi pusing adik-adik, misalnya kita kerjakan PR, kita gak tahu apa yang mau kita jawab adik-adik. Duh, kok aku pusing kali ya, kok ini susah kali ya Tuhan, kok ini itulah Tuhan, aku gak tahu lagi mau jawab apa Tuhan. Nah, mau gimana pun situasinya adik-adik, mau semenderita apapun situasinya, mau sesusah apa adik-adik, percaya adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Tuhan Yesus itu selalu mau menolong kita, selalu mau mengasihi kita. Kita tinggal minta tolong sama Tuhan Yesus adik-adik. Karena kata Tuhan Yesus, mintalah maka aku akan memberikan apa yang akan kuberikan padamu. Nah, kita itu tinggal minta adik-adik, tinggal berdoa sama Tuhan Yesus, tinggal minta apa yang kita mau lah adik-adik. Mau kita dihindari dari kesusahan, mau kita dibantu mungkin dalam apa kita, sekolah kita, Tuhan Yesus itu selalu ada adik-adik. Mau gimana pun, kapanpun kita mau dan dimanapun kita berada adik-adik. Jadi jangan takut ya adik-adik, mulai sekarang Tuhan Yesus itu kayak kita mungkin merasa Tuhan Yesus itu kok gak ada ya, kok di samping kita kosong, kok gak ada ya, Tuhan Yesus kemana? Nah, bukan itu adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu ada di mana-mana, selalu ada di hati kita dimanapun kita berada, selalu ada di samping kita, yang selalu melindungi kita adik-adik. Karena adik-adik udah percayakan sama Tuhan Yesus, ya pastilah udah percaya. Jadi Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita. Mau kita nanti mulai dari kecil sampai mungkin sebesar Lause atau sebesar Lause yang lain, Tuhan Yesus itu selalu ada adik-adik, mau gimana pun kondisi hidup kita. Nah adik-adik, mulai sekarang adik-adik percaya ya, kalau Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu sedia untuk kita. Jangan takut untuk meminta sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu mau anak-anaknya itu selalu bahagia, selalu senang adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu gak mau melihat anak-anaknya menderita adik-adik. Nah adik-adik, itu cerita sekolah minggu dari Lause. Semoga adik-adik mengerti dan bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan dalam hati adik-adik sendiri. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan dari Lause. Terima kasih telah mendengarkan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Bapa yang baik dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau selalu percaya Tuhan bahwa Kau ada di setiap hari kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, tidak ada yang Kau tinggalkan satupun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa kami Tuhan, Bapa yang selalu ada untuk kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, dan kapanpun kami mau Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan untuk benar-benar setia kepadamu Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jika kami menyerahkan hidup kami Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau akan mencukupkan kami Tuhan, Engkau akan selalu membantu kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kasih sukacita-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami, jiwa kami, diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan pada selanjutnya Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau melindungi kami Tuhan, menjaga kami Tuhan, dimanapun kami berada nantinya. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang agung, Tuhan yang selalu ada buat kami, dan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ini sekian cerita sekolah minggu dari Lause. Jika ada salah kata, Lause mohon maaf. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tidak usah khawatir karena Tuhan selalu ada buat kita. Nah, jadi karena Tuhan selalu ada buat kita, terus kita melakukan apa ya? Nah, apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau bernyanyi sambil memberikan persembahan. Kita bernyanyi lagu Setialah, Setialah. Ayo dipersiapkan juga ya persembahannya. Dilipat bagus-bagus. Nah, tadi kita kan sudah mengumpulkan persembahan. Jadi persembahan itu nanti diberikan sama mama dan papa supaya mama dan papa nanti memberikannya ke gereja. Oke, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!